ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Mari kita berdiri membaca bersama. Amsal 11 ayat 4 atau 4. Ada tulis apa saja? Pada hari kebukaan. Ada lagi 20 ayat 4 ayat 23 atau 24. Ulang. 24. Oke. 23. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ayat apa dulu? Oh, ayat. Ayat apa baru dulu apa? 23. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari malu. Ya, 24. Tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ya, begitulah. Ini kita bicara dalam konteks, silakan duduk, dalam konteks kebenaran dalam Kristus, bahwa pada hari kemuliaan apa? Harta tidak berguna. Nah, kumpul banyak-banyak. Kumpul banyak-banyak. Hari kemuliaan itu tidak tahu kapan. Hari kemuliaan secara global, kiamat. Tapi secara personal, ketika kita ada di ICC, bukan kita. Ketika orang ada di ICCU, dikunjungi oleh Allianz, dan lama-lama mengeluarkan akte kematian. Harta kemana? Kalau kau suami bekerja keras bagi tulang, terus hartamu 1 triliun, tapi tidak cari Tuhan, tidak cari kebenaran, setelah kau mati, kemudian istri menikah lagi, maka suami yang baru adalah pewaris dari kerja keras. Sia-sia kan? Sia-sia. Karena cari Tuhan. Jadi pada hari kemuliaan harta tak berguna. Makanya Tuhan kasih sebuah apa istilahnya, regulasi supaya harta itu jangan nanti tidak berguna. Maka dia beri satu hukum, yaitu hukum memberi. Kalau saya tulis tadi belum ada member. Memberi ini adalah karakter. Orang mau lihat dia rohani atau tidak rohani, lihat dulu di sini. Jadi bahasa Yunani, kocudu atau pelit. Oh, itu bahasa Tompasaku, paniku, bolotu, botu, skakar. Dari bahasa Yunani ada sekali. Skakar, bolotu, kikir, pelit, kocudu. Ini karakter dan bisa menginggapi siapapun. Tidak hanya orang-orang banyak duit. Bayangkan saudara, orang banyak duit bisa kikir, tapi orang tidak ada duit juga bisa kikir. Lebih lengkap itu perkumpulan. Kemudian tadi di mana? Amsal 11. Kalau kikir ini bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal karakter. 4 dan 24. Ada yang menyebar harta, tapi selalu bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi coba lihat bahwa dalam konteks Kristus ya, bukan dalam konteks di luar Kristus. Di luar Kristus juga ada orang yang suka memberi. Ya, tapi kita konteksnya dalam Kristus. Kemudian ada ayat yang Lukas yang kalian selalu baca. Lukas berapa? Coba tolong anda usah kita. Lukas 6. Sama-sama. Berilah, kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang menyatakan, yang untuk kedua akan ke dalam penerimaanmu. Sebab akan diukurkan kepadamu. Oh, berguna jangan tiap minggu terang katakan. Tapi ayat tiap minggu cakapnya, bagaimana penerapannya? Amin. Lukas 6:38 ini kan tiap minggu
kalau di luar kepala. Oke, saya membuat sebuah kuadran. Ini baru muncul, jadi kalau ada kesalahan jangan diprotes ya. Ini dalam konteks orang luar dan ini orang dalam. Dalam hal menteri, dia punya diagram kuadrat. Yang pertama, katakanlah ini yang pertama, yang A. Kepada orang luar dia pelit. Kepada orang dalam juga apa yang namanya? Kasih kelas. Ya, minus artinya kikir. Kikir. Dan kikir. Tapi ada yang naik level. Di sini waktu dia kepada orang dalam kikir, tapi orang luar murah hati. Berarti murah hati kikir. Murah hati kalau teman di jalan. Kalau orang dalam satu gereja, satu rumah kikir. Nah, mau cek saudara saya dari mana? Kemudian yang ke urutan sebenarnya mana ya? 1, 2, ini 1. Yang paling rendah ini ya. 4 ini ya. Kemudian 3 dan 2. Sorry 3. Ini 2. Ini 1. Kemudian kepada orang dalam dia murah hati, tapi pada orang luar dia kikir. Murah hati. Susunan isunya supaya konsisten, kikir, murahan. Ya, betul. Ya, saudara-saudara yang biasa kuadran, ini yang sedikit baru hapus. Kikir dan murah hati. Kemudian kuadran yang paling tinggi kualitasnya adalah murah hati dia bagi orang luar dan juga murah hati bagi orang dalam. Artinya kita yang mana? Nomor 1. Ada. Oh iya. Terlalu banyak inspirasi di otak. Makanya mesti ada korektor. Hati. Oke, jadi saudara ada di kuadran mana itu penting. Yang parah kalau saudara orang gereja, kau di kuadran apa? Di luar kikir, di dalam juga kikir. Berarti memang dia aslinya kikir. Kemudian yang kedua, dia di luar kikir, di dalam gereja murah hati. Itu masih normal. Ini ada murah hati di luar, di dalam kikir. Ini cari buka ini agak kurang normal. Kemudian yang harus gak adalah di luar murah hati, di dalam murah hati. Ada coba cek dari dengan teman kantormu dan teman gerejamu, kau apa? Jangan terbalik. Mari baca ayatnya. Urutan dari Pak Ardian. Kan ada kuadran urutan
tanggal. Ya kalau DP suami atau DP istri, Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, Ayat 10 katanya ada ya 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oh ya. Jadi kalau saudara merhati di luar, pikir di dalam, ini saja total masalah. Tapi kalau saudara perhatikan, walaupun mungkin ada orang pikir di luar, tapi di dalam masih ada kejadian ya. Masih ada kejadian. Kalau dalam gereja dia merhati, di luar dia jadi orang. Tapi yang parah, di luar dia merhati, di dalam dia jadi orang. Yang benar adalah di luar merhati, tapi yang terutama dalam rumah atau gereja harus merhati. Katakan amin. Jadi mau naik level? Kalau sesama teman, bahkan ada orang yang saya kenal, itu teman-teman yang tidak berganti, dia disumbang. Ini daripada orang bapak nakal, mereka kesini rumah. Tuh, kalau ada TKN, belum bayar sampai sekarang. Misalnya. Jadi itu murah hati adalah karakter dan dia punya urut-urutan prioritas. Ya, tidak boleh sembarang ya. Karena ada orang kelihatannya murah hati, tapi kalau kita pakai kuadran yang lain, kuadran murah hati tapi murni. Ada kuadran murah hati tidak murni. Nah, murah hati harusnya murni, tidak boleh ada muatan-muatan sama sekali. Jadi saya berharap saudara paham bahwa memberi adalah sebuah sarana yang Tuhan beri untuk kita bisa karakter, supaya Tuhan bisa menunjukkan seberapa dewasa saya, seberapa dewasa kita. Karena kita boleh bersabar, quality sabarnya kita bagus, tapi kalau kualitas memberi kita yang parah, itu menunjukkan karakter bahwa kita sedang bermasalah dalam hal kedewasaan. Saya keluar konteks. Kita berharap orang mengampuni kita, tapi kita tidak mengampuni orang. Kita berharap orang harus baik dengan kita, tapi kita tidak mau bangun diri yang baik. Kita harap orang positif dengan kita, tapi kita menegatifkan orang itu di pikiran kita. Berarti itu kikir, betul ya? Tapi konteksnya bukan dalam hal memberi materi. Saya berharap saudara paham ini. Kita menaik level, katakan amin. Amin. Kalau kita ada di yang paling buruk ini, kita harus berpindah. Paling buruk kan kikir dalam, kikir di luar. Jadi dia kikir all out, kikir di semua tempat. Karena ada orang kalau karakter kikirnya tidak diubahkan, waktu dia memberi, dia pasti terpaksa. Kalau karakter memberinya tidak diubah, terpaksa itu akhirnya apa? Berhitung, mengeluh, bersungut, dan itu tidak mendatangkan berkah. Jadi kalau karakter tidak berubah dalam hal memberi, karena salah satu petunjuk dari kedewasaan rohani. Saudara yang mendengar firman ini adalah kasih karunia. Yang lain mungkin kita sempat. Karena ada banyak sekarang orang di sekitar kita kikir. Bukan hanya banyak orang, mungkin juga diri kita yang kikir. Hemat dengan kikir sama beda. Jadi orang hemat dengan orang kikir itu berbeda. Karena hemat itu soal manajemen, tapi kikir adalah soal bolotu, karakter. Tapi hemat adalah soal manajemen, mengatur, menata. Dan tidak semua orang hemat itu kikir. Ulangi, tidak semua orang hemat itu kikir. Tapi semua orang kikir
bubur dipanasin, setelah bubur mendidih coba telur supaya rasa telur. Soalnya juga begitu, dalam rangka supaya cepat kaya. Tapi kena Amsal 11 ayat 24, selalu berkekurangan. Karena karakter memberi, tidak suka memberi adalah karakter. Mau jadi serupa Kristus? Kurang amin. Mau jadi serupa Kristus? Manage bagian ini. Karena ini adalah keputusan pribadi. Persepuluhan adalah kewajiban, tapi memberi kerelaan tergantung siapa, tergantung diri kita. Halo, paham sampai di sini? Haleluya. Ini di foto dulu kan sudah mau. Memberi sebagai sebuah petunjuk kedewasaan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah supaya memberi kita baik. Yang pertama adalah memberi tidak untuk dilihat orang, tapi untuk dilihat Bapa di surga. Memberi bukan untuk dilihat orang, untuk dilihat orang. Kalau pertanggungjawaban keuangan yaitu wajar, tapi tidak untuk pamer. Matius 6 ayat 2. Pertanggungjawaban keuangan harus bagus, tidak boleh kabur. Sudah coba pertanggungjawaban keuangan Tuhan kan sama anak Tuhan. Aku percaya sama Tuhan, tapi tidak, keuangan tetap harus aturan normalnya, pertanggungjawaban harus jelas. Tapi kalau seandainya kita memberi, harus jaga motif. Jaga motif. Motifnya adalah orang tahu atau tidak tahu. Orang tahu atau tidak tahu, itu tidak masalah. Yang penting Bapa di surga tahu. Sebab kalau memberi dalam rangka motif untuk supaya orang tahu, maka masuk kategori ayat itu bilang ada karakter di situ. Orang dari NU, karakter yang munafik. Karena memberi bukan untuk supaya kita kelihatan apa? Kelihatan lebih baik. Agamawi itu namanya. Tapi memberi karena mengasihi Tuhan. Dan itu untuk dilihat oleh Bapa di surga. Kalau orang menjadi tahu gara-gara pertanggungjawaban ada nama kita, ada jumlah, itu tidak boleh lupa, harus dijaga motifnya. Motif. Orang berarti ada kan orang takut memberitahu jumlahnya berapa karena nanti orang merasa menjadi lebih kaya. Itu motif orang. Tidak usah ganggu kita. Amin. Kita harus jaga motif kita sendiri. Mau orang bilang sok bandedoin lah, bersumbang. Ada orang kan begitu, banyak uang, tidak memberi hanya gara-gara takut orang nanti bilang sok kaya. Itu urusan orang lain. Motif kita yang harus kita jaga. Kalau motif kita benar, memberi banyak, benar. Memberi sedikit karena salah motif tadi, tetap salah. Jadi kalau memberi lebih, tidak takut apa kata orang. Yang penting harus jaga motif supaya Bapa di surga melihat. Katakan amin. Jadi memberi sebagai sebuah karakter bukan untuk dilihat orang. Sebab kalau untuk dilihat orang, hasilnya apa? Mereka sudah mendapat upah. Sudah terima upah. Mau terima upah di surga? Mau dapat upah di surga? Tapi bisa hilang kalau motif kita supaya orang tahu. Waktu orang tahu dan kita puas dengan orang tahu itu bahwa kita memberi, maka itulah upah kita. Artinya cuma sampai di situ tuh upah. Di surga sudah ada. Bagaimana? Tak hapus karena Tuhan atur begitu. Taburanmu hilang karena motifmu salah. Motif harus benar. Bilang kita kan. Motif harus benar. Motif harus benar. Jadi memberi banyak, memberi sedikit
Yang penting jaga motif. Jangan kebang 1 M itu doi 10.000 yang dia sumbang. Itu yang tidak sesuai kebang. Doi cuma 10.000, dia sumbang 20, dia pindah 10. Masih lebih bagus ini kan? Karena dia nekat. Lebih lama janji motif harus benar. Karena sebentar nanti saudara akan lihat, kalau memberimu benar, ada karakter yang akan melompat keluar dari hidup. Kalau memberimu benar. Kedua, katakan dua. Memberi ini yang langsung kita bahas. 2. Saudara mau perangi kikir? Mau. Caranya gampang. Belajar dan mulai memberi. Kalau sudah memberi, naikkan level. Amin. Haleluya. Karena roh kikir, roh tamak itu adalah the spirit behind the money, yang namanya mamon. Orang kikir itu sementara menyembah berhala. Kenapa dia kikir? Takut kurang. Kenapa dia kikir? Karena dia sayang uang. Kenapa dia kikir? Karena tadi cinta uang, ya, sayang uang. Akar dan segala kejahatan adalah bukan uang, tapi cinta. Orang cinta uang, dia akan terkontaminasi dengan roh mamon dan membuat produknya karakter kikir. Dan kikir lagi dan kikir. Kedua orang sama tua. Kikir adalah karakter. Maka saya sudah pernah bagikan, daripada saudara usir-usir iblis, lebih baik cari dekat dengan Tuhan. Maka iblis makin daripada dengki turun. Kikir lebih baik apa? Mulai memberi. Kalau sudah memberi, naikkan levelnya. Karena orang kikir sama dengan menyembah berhala. Jadi kan belum pernah dengar ini. Belum pernah dengar orang kikir sama dengan menyembah berhala. Ada kasih tuh ayatnya supaya jangan ngomong sembarangan, sembarangan. 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus 6, di mana yang ada menyembah berhala? 1 Korintus 6 ayat 10 coba. 1 Korintus 6 ayat 10, 1 Korintus 5 11. Next. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 5:11. Keras sesuai badan. 1 Korintus 5 ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kikir di sebelah apa tadi? Penyembah berhala. Jadi orang menyembah berhala dengan orang kikir Bersaudara. sama level atau mereka satu kamar, satu roh. Jadi jangan yang kikir itu spirit, karakter, spirit behind the money, mamon, cinta uang membuat orang tak berdaya waktu memberi. Bagaimana mengalahkan dia? Lawan dengan memberi, tetapi memberi harus ada urutan. Dengan orang
Roh kikir, tamak. Tamak dengan kikir apa bedanya? Tamak itu apa? Tamak itu adalah soal semua yang di luar mau diraup. Kalau kikir semua yang di dalam tidak dikeluarkan sama sekali. Tapi duanya saudara. Kikir yang di dalam berani masuk ke dia, nggak ada yang keluar. Itu kikir. Kalau tamak, semua yang di luar dia mau ambil. Buat dua-duanya sama. Lihat Lukas pasal, hati-hati karena ini roh ini bekerja pada orang banyak duit yang orang yang pope juga sama. Lukas 12:15. Kita memberi supaya apa? Menang terhadap roh tamak dan roh kikir. Karakter ini, saudara, mau mengalahkan karakter pakai apa? Firman. Ganti dengan, maksudnya karakter buruk diganti dengan karakter benar. Oke, lanjut. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Biar banyak doi pada hari kemuliaan harta Tidak berguna. Ya. Kasih tahu untuk pengusaha-pengusaha ya, jangan tinggalkan ibadah. Karena kalau tinggalkan ibadah dapat 1 M, mas tadi bayar 2 M. Kenapa? Karena ya kan tahu belajar mata. Karena kita pakai tidak bangun hidup, akhirnya makan belalang pelahap dan Tuhan menghembus. Tuhan yang tiup berkata, kalau saudara kumpul tanpa takut Tuhan tanpa bangun hidup, Tuhan hembuskan. Itu bahasa Hagai. Saya ingin tanya, saudara mau diberkati secara keuangan? Saudara mau diberkati secara keuangan? Tidak mungkin menuai uang kalau saudara menabur tempe. Betul? Ya. Itu prinsip. Mau pengen uang tapi menabur tempe, tidak bisa, nak connect. Saudara menabur tempe akan menuai tempe kalau tempe bisa bertumbuh. Jadi kalau mau berkat keuangan baik harus menabur keuangan. Kalau keuangannya orang balik berharap uang bagus, nggak bisa. Karena hukumnya tidak bisa. Saudara berharap mau memetik tomat, saudara tanam merica, nggak bisa. Dan seperti taburlah kebaikan, tabur kebenaran. Maka orang lain menabur yang buruk, urusan orang. Tapi kita menabur yang baik. Sekali lagi, jangan berharap uang diberkati kalau kita tidak bisa cakap dalam hal menata keuangan kita sendiri. Kalau kita kikir dalam hal keuangan, maka kita akan dikikiri oleh Tuhan. Betul kan bahasa Indonesia? Dikikiri oleh Tuhan. Haleluya. Banyak orang penyembahannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi keuangannya juga luar biasa kaya maksudnya. Yang ketiga, memberi itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan beri supaya kita bisa mengalahkan namanya roh kikir, ya, mamon, tamak, dan lain-lain, itu semua akan dikalahkan. 3. Memberi itu adalah petunjuk kedewasaan, karena memberi adalah cara menunjukkan rasa hormat. Memberi adalah cara menunjukkan. Saya minta tolong Pak Adrian, apa beda memberi kepada gubernur dengan memberi kepada pengemis? Apa yang beda? Rasa hormat. Dapat ya. Kalau saudara memberi kepada penghulu dengan rasa
rasa sayang, Iba. rasa iba. Tapi hormat belum tentu. Dan itu hal yang Tuhan lihat, karakter hormat orang. Lihat di cara memberi. Saudara punya uang koin sini, minta kalau saudara. Koin yang besar. Ada. Menang saja nanti dikembalikan. Karena orang siapa setia dan berkata kecil, akan dipercaya pada rasa. Sebab ada orang kita kecil dia kasih pulang kan? Nah, ada satu pendeta dia bilang begini. Dulu kan masih ada 100 gobak, kan? Kalau 100 gobak, 100 begini yang berat. Ada pendeta kita, saudara-saudara yang mau kasih persembahan. Dan biasa kalau kertas bangsa apa? Bangsa kunci begini. Musuh ramas. Dari situ juga buka persembahan. Sekarang kan senang ada anak-anak di tampak. Dulu dia ramas. Oh kalau dia bilang begini, yang gobang-gobang dia yang suramas kalau saya datang kamar lepas tuh kawan. Karena tuh hormat memang dia ada, kemudian dia datang. Maaf kita lepas datang ya. Lalu ada persembahan Pak. Kira-kira Tuhan bilang apa? Saya mau pulang dari situ. Maaf juga contoh ya, tapi sudah dikembalikan. Coba saudara kasih sesuatu pada Tuhan dengan sikap hati yang tidak benar. Matius 1 ayat 8. Orang memberi kelihatan hormatnya ada atau tidak. Matius 1 ayat berapa? Coba lihat 6 atau 8. Karakter lu hormat atau tidak kelihatan di memberi. Yang ke-6, Matius 1 ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat 78. Ayat 8 langsung di mana tuh rasa Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk mempersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Thank you. Saudara, beberapa lagu Tuhan mesti koreksi kalau Tuhan main. Ku beri yang terbaik. Kalau Tuhan kan di surga betul, yang terbaik. Anda Tuhan tertukar di nomor situ. Yang terbaik Tuhan tahu. Tapi yang terbaik itu tidak boleh lebih dari satu. Rasa hormat tanpa rasa hormat. Tuhan tahu saat kita memberi dengan rasa hormat dengan tidak. Satu kali di pastorin di Sulawesi Tengah ada anak bawa kangkung ke gereja. Saya menyampaikan kembali. Dan kenapa ini? Ini kangkung mama saya suruh bawa. Kenapa? Ini kata daripada kuning begini, saya bawa juga kita bawa kembali. Semua satu makanan kirim dong. Pakai gosen kirim Pak Mom di sana. Nah ini mau ini tikus saja bagi-bagi ini lebih baik kirim ke sana. Nah ada rasa. Kalau saudara pergi kepada bupati, boleh tak bawa mangga yang tikus dibiarkan? Apakah itu penghormatan atau pembinaan? Tapi orang gereja masih banyak yang begitu. Masih banyak. Dia jadi rusak. Coba makan kalau masih boleh. Makan juga ke sana kalau masih boleh. Itu sama dengan orang boleh masih kecil belajar bahasa Melayu. Mana nenteng mana? Dengan pada nenteng mana? Pada nenteng. Coba bawa kepada jalankan bupati Pala.
kepalanya nak kancing sampai KTP. Rasa hormat memberi itu terkait. Betul? Kalau saudara memberi, kenapa? Tuh orang menerima walaupun dia miskin, dia tersinggung. Apalagi Tuhan berada di atas segala. Jangan memberi tanpa rasa hormat. Maksudnya kalau kita tidak ada rasa hormat, pas-pas dari memberi. Bukan maksud saya kalau memberi harus disertai rasa hormat. Karena tanpa rasa hormat penghinaan bagi Tuhan. Apa yang tadi ditulis tadi? Barang apa yang dibawa? Binatang buta. Satu kali lagi pas story bapak saya malam-malam anak-anak bawa ayam. Om Gembala, mama disuruh bawa apa ini? Ayam bangkok. Oh puji Tuhan, doakan puji Tuhan. Besok pagi kasih makan tuh ayam, malam tidak kelihatan. Besok pagi kasih makan tuh ayam. Bukan, tuh ayam bangkok itu yang kena di beras. 10 ayam. Jadi kalau ayam tersakit cepat bawa ke gereja. Tapi kesian gembala tak berdaya. Tuhan terima, maka bawa kita tegur pakai biaya ini. Karena jemaat juga akan kena kan? Kemudian tidak ada hormat di jemaat ini. Bagaimana kalau tak ada hormat kemudian Tuhan mau hadir? Hadirat apa kalau tanpa rasa hormat? Hadirat palsu. Kita beribadah tanpa rasa hormat terus Tuhan hadir, Tuhan yang mana yang hadir? Tuhan figura. Angkat ini. Kalau kau tidak bisa hormat Tuhan dalam hal materi, bagaimana bisa berharap Tuhan berkati secara materi? Jadi memberi adalah cara menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Puji Tuhan, ada Tuhan memberi kita sarana untuk menunjukkan rasa hormat. Katakan amin. Kalau saudara dapat hadiah ulang tahun, kemudian di dalam hadiah saudara besar sekali untuk kotak, kalau buka, di dalam kita tahu ada belum 1 biji, salah 1 biji, pembinaan. Malah ada yang isi cacat, itu prank. Tapi itu prank itu kan ada yang untuk terima lucu, malah ada yang merontak. Tuhan jangan diprankkan. Ya kan? Jangan dibuat prank ke Tuhan, jadi jangan diprankkan. Amin. Jadi memberi adalah cara menunjukkan rasa hormat. Kalau cara memberi binatang buta, kemudian memberi binatang yang timpang, ayat itu bilang sekali lagi baca ayat 8. Ayat yang 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk ayam buta, terus ya. Tidakkah itu jahat? Tidakkah itu jahat? Baru Tuhan kasih perbandingan. Apabila kamu membawa binatang yang timpang, Ya, jadi 2 contoh, yang buta dan kentot. Ini bahasa Torah, kentot. Tidakkah itu jahat? Tidakkah itu jahat? Memberi tetapi berbuat kejahatan. Baru Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Jadi dikasih Tuhan semesta alam. Ya, firman Tuhan semesta alam kasih perbandingan. Kalau bupati bisa menerima, belum tentu Tuhan. Kalau bupati tidak bisa menerima, apalagi Tuhan. Itu alasannya. Kalau bupatimu bisa menerima persembahan binatang kentot dan buta tadi, belum tentu Tuhan mau. Apalagi sedangkan bupatimu tidak terima, apalagi Tuhan menerima. Jadi berapa banyak persembahan di gereja Tuhan justru disinggung perasaannya. Karena kita beriak, ya ada buang robek, tadi ramas-ramas, maka itu berbeda nanti seperti ini bilang sudah jauh kemari, itu sombong mereka dibuka, orang main basket. Karena tidak ada rasa hormat. Malah kalau bawa persembahan supaya risiko itu gampang, setrika kamar. Semprot apa? Pengharum. Ekolog. Tapi di situ sederhana kelihatannya kan. Nah dulu
Gembala punya papa kepala kasar, kumpul-kumpul tiap hari. Doi pistol di bank, dia setrika licin, mau bawa ke bank. Makanya orang bank itu respect sekali pada Bapak Rudi Manopo, Bapak father-in-law, my father-in-law. Karena uang mau bawa di bank aja disetrika, ketukan, diramas. Itu sebabnya banyak gereja Tuhan bilang hidup di gereja ini aneh. Katanya kamu menyebut aku Tuhan, memanggil aku Tuhan, tapi di mana hormatmu? Bukan hormat bendera ya. Nah, bagaimana cara menunjukkan hormat? Misalnya standar. Mau kenapa mangga? Masih tak kira apa? Ini satu ini sampai busuk sih. Ini cuma soal. Dengan ini tikus dan gigi dan bersalah. Oleh ini yang apa sudah dapat titis mah daripada buah. Untuk bagaimana enggak apa. Nanti kita kasih orang lain. Karena itu tengah rasa. Kalau Tuhan tidak tengah rasa, Tuhan langsung bilang coba ke hatimu. Kalau dia terima, belum tentu saya terima. Kalau dia tidak terima, apa lagi? Aku ini. Amin, Yos. Beri yang terbaik. Haleluya. Semua kuberikan padamu. Betul. Kadang-kadang tinggal sisa. Nanti deh Kolpin kan pakai deh. Nanti deh coba kita ada waktu ya. Mau pelayanan nanti coba kita ada waktu. Itu yang terbaik atau sisa? Sisa itu. Mari beri yang terbaik. Karena dengan cara memberi terbaik, disitulah rasa hormat ditunjukkan. Karena yang 4 ini akan menghibur. 4. Kalau saudara punya, saya termasuk karakter saya memberi harus diubah. Harus menjadi serupa Kristus itu begitu. Dia memberi yang terbaik sampai dia hidup. Dia kasih. Haleluya. Yesus itu bukan cuma dompet dia kasih, hidupnya sendiri memberi. Ini kamu menghibur sedikit dari sekenal sekarang. Haleluya. Memberi adalah sebuah taburan. Hukum taburan. Jangan berharap petik mangga kalau tidak pernah menanam mangga atau bibit mangga. Jadi kalau seandainya tanam mangga, dia tidak akan keluar dunia. Betul? Kalau saudara memberi, saudara dapat berharap, ya karena hukumnya ada. Selama bumi masih ada, selama itu hukum tabur tuai akan berlaku. Saya bilang tadi kan agak tegas, tapi ini kan paradigma baru semua kan. Bahwa jangan berharap berkat keuangan kalau kita tidak mau menabur keuangan. Itu kan tidak adil kan? Nah kita cuma memberikan waktu. Ini Tuhan beri kamu dengan waktu yang lebih baik. Saya keluar konteks. Kalau saudara menabur waktu, begini dia punya penjelasan. Kalau biasa mengurus misalnya customer, dia selesai 1 minggu. Tapi kalau saudara banyak menabur waktu dengan Tuhan, Tuhan bisa membuat engkau berbuat hanya selesai dalam waktu 1 hari. Itu Tuhan beda. Nah, saya ada satu file buku yang saya pelajari, yang saya susun sudah sejak 2018. Saya susun takut cakup, tidak bisa jadi. Kemarin ketika saya berdoa, Tuhan, bagaimana di buku ini? Dalam 2 jam saya telah berhasil menyelesaikan. Padahal itu usia 6 tahun dengan pelan-pelan. Itu kalau Tuhan berkenan, dia akan launching. Ada waktu kalau saudara beri waktu untuk Tuhan. Pekerjaan yang nanti selesai 2 minggu, karena waktu ketelah tabur ke Tuhan,
maka waktu 2 minggu yang harusnya engkau pakai untuk menghabiskan tenaga waktu mengurus urusan itu, Tuhan bisa percepat menjadi 2 hari. Bagi Tuhan tidak mustahil. Cuma dia begitu, tapi Tuhan dia taburanmu. Kalau tidak pernah memberi waktu dengan Tuhan, berharap Tuhan beri kesempatan. Taburan waktu menuai kesempatan. Taburan waktu menuai kesempatan. Kesempatan itu begini. Saudara-saudara, selamat datang. Taburan itu, kalau saudara menanggung waktu, Tuhan memberi saudara menuai kesempatan. Kalau saudara menanggung perhatian, Tuhan membalas saudara dengan belas kasihan. Jadi memberi adalah taburan. Mari kita lihat ayatnya. 2 Korintus 9. Ini ayat tiap minggu kita baca. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Next. Camkanlah ini, camkan artinya renungkan baik-baik ini, sadari ini, consider apa yang saudara harus sadari, camkan bahwa orang yang menabur akan menuai, tapi orang menabur banyak akan menuai banyak, menabur sedikit menuai sedikit. Banyak sekarang orang berdoa yang menyenangkan manusia. Tuhan berkatilah umatmu akan memberi persembahan, berkati mereka yang memberi. Selanjutnya saudara sambung. Besar kecil tetap akan diberkati. Tapi ada kalimat yang terakhir yang rohani sekali. Jadi ingat, mari kalau orang-orang level orang sudah rohani itu. Berkatilah apa? Mereka yang tidak bisa memberi. Beda orang tidak bisa memberi yang tidak mau memberi ya. Tidak bisa memberi pas dengan doi. Masuk karakter nggak suka memberi kok. Tuhan baik yang memberi maupun tidak memberi. Tidak memberikan statusnya artinya sotagia. Juga diberkati Tuhan. Kalau Tuhan lihat itu, Tuhan suruh baca itu ayat. Betul. Jadi rubah cara berdoa, ya. Itu berdoa pada kamu tidak boleh contoh. Berdoa orang-orang yang menyenangkan hati manusia itu contoh begitu. Kalau tidak. Tapi jangan dibenar-benarkan yang salah. Betul. Jangan hati ini juga orang yang tidak bisa memberi. Kamu tidak suka memberi. Ya karena mungkin dia lagi kepepet. Dia lagi tidak punya, tidak masalah. Tapi bisa memberi begitu, itu sudah karakter. Itu yang harus berubah. Jadi hukumnya adalah kalau saudara memberi, itu sebenarnya sebuah taburan. Tuhan tidak pernah kalah. Tuhan tidak pernah berhutang. Saudara menabur akan menuai. Tuhan tidak pernah salah, berhutang, berdusta. Cuma orang menabur bisa tidak menuai karena satu alasan. Ada tahu? So menabur banyak tapi tidak menuai karena alasan satu. Jadi lihat baca next Galatia 6 Galatia 6 ayat 9. Orang bisa tidak menuai gara-gara menjadi lemah. Ini tadi berapa? 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Galatia 6 ayat 9. Orang menabur akan menuai. Tapi tuaiannya tetap ada, tapi penuaiannya yang berbeda. Kan yang ditabur tetap bertumbuh. Ya. Tapi yang berbeda itu yang masalah. Yang menabur, maaf aja.
Ya, jangan berlemah. Amin. Karena kalau menabur, bukan kita yang akan menuai. Siapa yang akan menuai? Orang lain. Apa yang telah kutabur selama pelayanan, saya yakin bahwa saya akan menuainya. Tapi kalau terjadi sesuatu dalam konteks saya menjadi lemah, saudara menjadi lemah itu adalah akibat Tuhan atau akibat kita? Kita yang memilih lemah. Sudah cukup perhatikan kita. Sudah cukup orang-orang. Setiap kali kita ada tiba kita kena spray. Padahal sebagai baju yang terbaik itu tiap hari orang mendatang tadi, orang yang kasih penghargaan, jadi lemah. Karena apa? Menabur untuk cari pujian, untuk cari sanjungan manusia. Biar cuma Tuhan yang tahu. Kalaupun ketahuan kan harus dilaporkan sumbangan, jangan dianggap masalah. Karena ayat itu tidak melarang pemberitahuan pertanggungjawaban keuangan, tapi motif kita harus benar. Oke, memberi adalah sebuah taburan. Tapi taburan ada level. Kalau lihat ada level. Galatia 6 ayat berapa dengan ayat 10? Saya tunjukkan levelnya. Memberi ada level. Galatia Menabur dalam daging dan dalam roh. bukan yang ayat 5 itu apa? Setiap orang akan memiliki tanggungannya sendiri. Yang memberi makan, berbagi segala sesuatu. Nah, oke. Saudara seiman ayat 9 dan 10. Pemberi firman ayat 6. Nah, coba saudara lihat, menabur itu ada yang punya kamar. Saudara menabur tergantung jenis tanah. Kalau saudara menabur di tanah yang baik, maka benihnya akan bertumbuh baik. Benih yang sama di tanah yang berbeda akan hasilnya berbeda. Ayo next baca ayat. Saudara mau menabur? Jangan dicurigai ya, karena anak orang tua tidak ada curiga. Waktu mau sampaikan firman ini ayat 6. Ya. Dan baiklah dia yang keras supaya semua dengar. 2, 3. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya. Ayat 10. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Kawan-kawan kita seiman ada 2 di dalam itu. Yang pertama adalah saudara dalam Tuhan. Yang kedua adalah yang memberi makan firman selama ini. Halo, saya tidak mau bicara ini, kan saya bicara pada orang-orang yang rata-rata semua adalah hubungan anak rohani. Halo, memberi persepuluhan itu belum memberi, karena itu mau membagikan. Saudara, jangan puas, kan saya melakukan juga. Dan saya tidak mengatakan saya memberi kepada orang yang menerima itu, karena persepuluhan belum memberi. Karena persepuluhan adalah Tuhan. Persepuluhan itu wajib, tapi memberi itu sukarela. Amin. Nah sekarang kalau ayat 6 ini mau praktek bagaimana? Berbagi segala sesuatu dengan orang yang ayat sama-sama bacanya ayat supaya jangan salah paham. Sebab Paulus bilang begini, kalau kami berbagi hal-hal rohani dengan kamu, berlebih-lebihankah kalau kami mengharapkan hal-hal jasmani? Betul. Jadi kalau orang khotbah model begini, rohani atau rohana? Ini rohani. Cuma orang enggak banyak yang nekat khotbah ini. Ayat 6 baca sama-sama yang keras. 2, 3. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajarannya. Yes. Nomor berapa tadi kan? 4. Waktu
durian. Segala sesuatu durian termasuk. Coba definisikan segala sesuatu. Kalau Ofran makan bakso, masuk bakso di segala sesuatu? Masuk. Kalau Sesnova bawa dia mau dari tukang bakso, masuk itu? Masuk. Nah, apakah itu dilakukan? Belum. So pernah. Tapi kualitas membeli ini dalam sebuah taburan, saudara, yang saya bilang tadi kan di kuadran tadi, pada orang luar biasa. Orang luar begitu murah hati dia. Pada orang tua sendiri, oh tukang tolong. Pak, apakah itu prioritas tepat atau kurang tepat? Salah. Salah kenapa? Bagaimana kalau misalnya dia punya L, setelah dia besar, L punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi L selalu bawa kepada tetangganya, kepada mama bapaknya, dia perasaan dari dia. Kalau kita kawan sama begini, kita suara jaga-jaga begini, ada dua kepanas kita bikin masuk gereja. Usaha besar ini begitu. Betul atau betul? Tapi banyak orang kan tidak sadar nih. Orang lain begitu diperhatikan. Orang lain cuma mempunyai mata dia mengerti. Dia bapak sendiri sempat cabut bola mata, dia tidak mengerti. Paham betul? Jadi kalau menabung harus ada dia punya skala prioritas yang tepat. Pendeta penginjil yang 1 tahun 1 kali muncul KKR, segala semua dari dapur dia sumpah kompor, dia bawa belakang, rice cooker karena penginjil datang cuma 1 hari, khotbah cuma 30 menit. Segala yang terbaik, minta nomor, minta WA, minta nomor rekening, nanti kirim-kirim kan. Cuma ketemu satu apa KKR. Tapi orang tua hari-hari bikin buka sampai sama teman-teman. Saya ajar ini benar atau benar? Kalau saya bisa terima ini berarti kasih karunia. Karena engkau juga pengen begitu pada anak-anakmu. Engkau juga pengen anak-anakmu begitu juga padamu, bukan? Misalnya kalau Sisi terjadi kepala perawat rumah sakit Profesor Karno. Orang datang, Sisi lagi makan, Sisi bilang makan jadi dia tidak ada makan dari teman-teman. Mau minum apa dia selamat? Gak apa-apa. Orang bilang, ya Tuhan tapi anak itu atau gimana dia? Itu yang istri mana dia atau anak-anak berapa banyak orang menabur di luarnya hebat, tapi pada orang tua sendiri, pada kepalanya sendiri, malah dia bercerita di luar. Itu harus bersih antara kita. Katakan amin. Memberi karena orang itu yang Tuhan berkenan. Karena kalau memberi tanpa rasa hormat, contoh misalnya telepon. Bagaimana di mana? Ada di rumah. Datang kemarin Pak, Pak. Di sini ada podeng. Oke Pak, masuk ke podeng. Jangan lama-lama ya, udah sampai kemana nanti orang sama makan dulu. Oh Tuhan tolong. Orang boleh bilang sudah makan dulu dari podeng. Nanti orang bikin orang podeng. Cuma orang podeng itu kan suruh datang. Kalau sampai sana nanti kasih wanti-wanti, cepat datang jangan sampai orang lebih dulu makan. Yang mulai tersinggung bilang haleluya. Karena ini akan berlaku juga pada saudara. Kalau saudara punya anak cucu, saudara misalnya minta maaf, Pak Aldian atau Saldi jarang secontoh, Saldi sudah di pompa, Pak Saldi anak cucu ada 70. Ada yang boleh. Kalau orang semua rata-rata lupa opa belum makan, dan ada yang peduli. Ada yang kalau pas makan, kayak baca tanya 1 minggu ini nak makan. Mau punya anak cucu pada begitu? Tidak. Karena hukum ini akan berbalik pada kita. Sebagaimana kita memperlakukan pemimpin rohani itu, semua itu bisa berputar. Apa yang kau tahu? Ya,
kau ucap. Haleluya. Yang kelima, datang lagi ke depan, Kristus memberkati. Shalom.